Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Selvianti dari program studi PGMI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengembangan tematik. Ya, yang pertama pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang dimana suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dalam pembelajaran tematik ada yang dinamakan dengan tema, yang dimana di sini dimaksud dengan tema yaitu pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, adapun cara menentukan tema yaitu tema harus dikuasai, dan tema itu kita harus memilih tema yang menarik dan bahan-bahan mudah untuk didapatkan. Adapun tujuan pembelajaran tematik yang pertama yaitu menyatukan isi kurikulum, dan yang kedua memperkaya pemberdaharaan kata anak, dan yang ketiga menarik minat anak, mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas, dan memudahkan anak untuk memusatkan perhatian pada satu tema. Anak dapat mengembangkan berbagai bidang dan belajar terasa bermakna dan bermanfaat. Anak lebih bergairah untuk belajar dan dapat menghemat waktu atau Adapun alasan pembelajaran tematik di MI atau SD yaitu MI atau SD tahap perkembangannya kognisi, pembelajaran yang efektif dan berhasil jika bermakna bagi peserta didik. Karena adanya pergantian kurikulum dan menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Adapun kecenderungan anak MI atau SD terbagi atas 3. Yang pertama yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Adapun tema pengikat keterpaduan, keluarga, kerukunan, toleransi, gotong royong, kebersihan, dan kemandirian. Nah, ini bisa dijadikan dalam satu tema dan beberapa dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, agama, PKN, IPS, matematika, IPA. Itu bisa dijadikan dalam satu tema yang dinamakan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran tematik yang pertama yaitu adanya efisiensi, kontekstual, student center, autentik, pemisahan mata pelajaran kabur, holistis, fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa, dan kegiatan belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa, dan kegiatan belajar lebih bermakna, metakognisi, pragmatis, dan mengembangkan keterampilan sosial. Anak aktif bermain sambil belajar, mengembangkan komunikasi siswa, lebih menekankan proses daripada hasil. Adapun rambu-rambu pembelajaran tematik yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan itu seperti sumber tema. Nah, dalam sumber tema itu kita harus memilih sumber tema yang meliputi peristiwa khusus, materi yang didapatkan, ortu, siswa dan guru, dan kejadian tak terduga dan minat siswa. Nah, adapun cara menyusun tema yaitu mulai dari mengenali tema, kemudian lebih dekat dengan kehidupan siswa, kemudian fenomena alam, perayaan tokoh, hewan, transportasi, makanan, laut, dan benda lain yang lainnya. Dan dan selanjutnya menyusun rencana pembelajaran, mengenali kompetensi lain yang akan dihubungkan, dan mengenali bidang studi yang akan dikaitkan sehingga terjadilah satu tema dalam mata pelajaran. Nah, langkah-langkah pengembangan tematik ada 3 langkah. Yang pertama, memahami dan diskusikan tema yang telah dipilih secara komprehensif, dan yang kedua yaitu peluang dan realisasi aktivitas dan ide-ide pengembangan tema, dan yang ketiga yaitu kaitkan dan satukan kompetensi masing-masing bidang studi dengan tema yang akan pengembangan tema untuk aktivitas pembelajaran. Nah, tema yang dipilih yaitu kita harus menentukan tujuan mengapa memilih topik. Nah, bahan apa yang murah dan ilmiah, dan apa ada pengalaman apa yang dipelajari, dan strategi belajar yang efektif, kemudian strategi penilaian yang ditentukan, sumber daya apa yang digunakan, dan refleksi sejauh mana tujuan kita untuk memilih tema tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, kegiatan dalam pembelajaran tema ada yang dinamakan kegiatan pembukaan, inti, dan penutup, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini tahap evaluasi meliputi yaitu pelaksanaan penilaian. Tahap pertama penilaian terhadap proses kegiatan, dan tahap kedua yaitu penilaian hasil kegiatan. Nah, penilaian diharapkan guru dapat mengetahui pencapaian indikator, memperoleh umpan balik, memperoleh gambar yang jelas, menjadikan acuan, dan menentukan rencana remedial, pengayaan, dan
Nah, materi selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar tematik. Nah, sifat bahan ajar yaitu terbagi atas dua, bahan ajar dependen dan bahan ajar independen. Nah, di mana bahan ajar dependen yaitu bahan ajar yang ada kaitannya antara satu dengan yang lain, sedangkan bahan ajar independen yaitu bahan ajar yang berdiri. Pengembangan bahan ajar terbagi atas 3 tahap pokok. Yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, memilih sumber belajar. Dan yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Nah, adapun rancangan materi bahan ajar seperti diri sendiri. Nah, di sini akan membahas tentang identitas diri, identitas orang tua, identitas saudara, nama teman, dan nama anggota tubuh. Nah, kriteria jaringan tema. Jaringan tema yang baik harus simpel, sinkron, logis, mudah dipahami, dan terpadu. Terbagi atas bahan ajar cetak, bahan ajar model atau market, dan bahan ajar audio visual, video, film, dan selanjutnya yaitu bahan ajar interaktif berbasis komputer. Nah, ada 7 komponen bahan ajar interaktif. Yang pertama yaitu judul, penunjuk belajar atau langkah-langkah, kompetensi dasar yang akan dicapai, informasi pendukung atau teori, latihan, langkah kerja atau tugas, dan yang terakhir yaitu penilaian. Nah, adapun fungsi bahan ajar interaktif untuk membangun komunikasi antar guru dan siswa. Nah, karakteristik bahan ajar interaktif yaitu yang pertama, dapat belajar mandiri atau self interaction, bersikap lengkap, stand alone, adaptif, dan mudah digunakan atau user. Yang selanjutnya yaitu media audio. Media audio yaitu media yang isi pesannya hanya bisa diterima melalui indera pendengaran saja, karena di sini hanya memberikan sebuah bunyi tanpa memperlihatkan gambar. Nah, adapun karakter media audio yaitu pesan auditif, pemusatan perhatian, cocok untuk mengikuti pengarahan, untuk melatih daya analisis dari apa yang didengarkan, memperoleh arti suatu konteks, melatih memisahkan kata dan informasi yang relevan dan tidak relevan, dan meningkatkan kemampuan mengingat, memberi hasil belajar yang optimal, dan belajar keterampilan diagnosis, bunyi, dan pola. Yaitu model 3 dimensi. Nah, model 3 dimensi terbagi atas beberapa model. Yang pertama yaitu model padat, model susun, model penampang, model kerja, model dan model dialog. Yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, struktur dan komponen RPP tematik terpadu yaitu identitas RPP, spiritual, keterampilan, pengetahuan, dan sosial. Nah, kemudian kompetensi dasar dan indikator itu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa. Nah, kompetensi dasar dan indikator yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu kemudian turun ke tujuan pembelajaran, kemudian menentukan materi pembelajaran, dan kemudian menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, fakta konsep, prinsip dan prosedur, dan kemudian metode pembelajaran dan alat dan sumber pembelajaran, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas, kemudian penilaian. Cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi dalam pembelajaran. Jenis bahan ajar cetak yaitu buku, pamflet, dan lain-lain. Bahan cetak yang dipublikasikan atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan. Yaitu media 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi dan penyajiannya berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili. Karakteristik media 3 dimensi yaitu penggunaannya praktis dan tidak memerlukan banyak proses, dan menyajikan materi secara terpadu, dengan kata lain mudah untuk dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu melibatkan siswa dalam penggunaannya, yaitu media bahan ajar video. Nah, media bahan ajar video adalah gambar gerak yang terdapat serangkaian alur dan menampilkan pesan dari bagian sebuah gambar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Bahan ajar video yang pertama yaitu jelas dan menarik, yang kedua proses belajar lebih interaksi, dan yang ketiga yaitu
efisien waktu dan yaitu media ajar interaktif. Nah, media bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media atau audio, teks, grafik, gambar, dan video yang oleh penggunaannya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Nah, adapun karakteristik program pembelajaran berbasis komputer ini yang pertama yaitu sistematik, yang dimana bahan pembelajaran berbasis komputer disusun secara sistematik dan terstruktur. Dan yang kedua yaitu jelas dan menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.